Sekali lagi, ini dia secara simbolis SCTV Cinta Anak Yatim. Terima kasih sekali lagi mewakili SCTV kepada Divisi Siala Citra Sinema, sukses. Bismillah, mudah-mudahan. 1, 2, 3, selesai. Terima kasih Pak Haji Dedi, Mas Badar, silakan. Fragmen, ya, sebuah peristiwa yang sering kita lihat sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Ustadz Taufikur Rahman membahas hikmah di balik peristiwa tersebut. Saya kira formatnya cuma itu saja, dan itu sangat singkat sekali. Di yang pertama tadi, kalimat tadi cuma 15 detik. Mungkin sampai 20 detik paling lama. Yang kedua itu 1,5 sampai 2 menit fragmennya, dan juga ulasan dari fragmen tersebut oleh Ustadz Taufikur Rahman itu sekitar 2 menitan gitu. Jadi sekitar 5 menit programnya. Oke, terima kasih Pak. Di Ramadan kali ini, saya boleh cerita ya Ben ya, untuk keseluruhan dulu bahwa Ramadan kali ini kita akan kalau boleh saya bagi dalam 3 klaster. Klaster pertama adalah klaster di sahur ya. Di sahur kita akan menampilkan apa aja. Yang pertama sudah pasti Para Pencari Tuhan Jilid 18. Ini tidak bisa dipisahkan dari SCTV. Jadi benar-benar bagian dari Ramadan di SCTV itu selalu ada Para Pencari Tuhan. Ini nanti kita bahas lebih dalam di sesi berikutnya. Jadi biar ada yang ditunggu nanti ya di sesi kedua. Kemudian, nah ini yang baru dan luar biasa. Kita seperti menembus lorong waktu ya. Menembus lorong waktu karena program ini diproduksi pertama ya Pak Haji ya, tayang di SCTV tahun 99, benar Pak Haji ya, kurang lebih. Jadi season 1 lorong waktu di tahun 99, dan kemudian season ke-6-nya terakhir tayang waktu itu adalah di tahun 2006. Nah, jadi ada 6 season yang alhamdulillah kita bawa ke lorong waktu di masa kini. Kita akan bawa suasana menjadi lebih baru, lebih fresh, lebih bagus tentunya. Nanti Pak Haji akan cerita apa sih yang bagusnya dan lebihnya dibanding yang sebelumnya. Nah, tentunya nggak perlu khawatir, pasti kalau Pak Haji ikut campur tangan di situ udah pasti luar biasa. Jadi dari sisi value, dari sisi production, dari sisi apapun pasti the best gitu. Nah itu yang spesial kita di tahun ini. Jadi kita merilis satu judul serial Ramadan baru, yaitu Lorong Waktu. Dan ini sudah selesai ya Pak Haji ya, syuting produksinya bahkan sudah siap tayang di SCTV. Jadi patut kita tunggu bersama. Nah kemudian di sahur, masih di klaster sahur, kita akan ada Mutiara Hati. Pak Kures siap tadi sudah dicuplik kurang lebih potongan-potongan hikmah yang disampaikan oleh Pak Kures siap. Kalau kita mendengarkan itu kan beliau sangat sejuk ya. Kita bisa, meskipun pendek tapi sangat sejuk, dan kita bisa menangkap dengan clear apa yang menjadi isi dari yang disampaikan, dan harapannya itu bisa memberikan inspirasi pada kita semua, masyarakat, untuk bisa menjalankan sesuai dengan ajaran dan ketentuan agama Islam. Kemudian itu kurang lebih klaster di sahur. Kemudian klaster di berbuka. Apa sih yang akan kita tampilkan di berbuka? Jadi kita bisa mulai dari jam 3. Tadi lorong waktu yang tayang di pagi jam 4.20, kita akan tayangkan kembali di jam 3 sore. Kenapa? Ya, kita tentunya memberikan kesempatan bagi yang belum berkesempatan nonton di pagi hari. Kemudian juga untuk anak-anak, karena ini lorong waktu ini juga segmennya sangat luas ya, tidak hanya anak-anak, tapi juga ada remaja dan dewasa. Tapi tentunya anak-anak mempunyai porsi yang cukup besar di sini, sehingga jam anak-anak yang ramah anak kita akan tampilkan kembali lorong waktu di jam 3 sore. Nah kemudian Mutiara Hati Pak Kuresyap tadi juga akan tampil, nanti kita tampilkan di menjelang asar. Jadi di samping menjelang subuh, juga menjelang zuhur dan menjelang asar. Nah kemudian di menjelang berbuka kita akan tampilkan, tadi juga sudah disampaikan dalam VT, itu adalah Mengetuk Pintu Hati. Nah Mengetuk Pintu Hati ini mungkin umurnya yang paling panjang nih di antara program-program Ramadan kita ya. Jadi ini sudah 19 tahun ya Pak Haji ya. Kalau PPT itu 18 tahun ini, maka Mengetuk Pintu Hati itu sudah 19 tahun atau season yang ke-19.
Ini tentunya sebuah program menjelang berbuka yang sangat unik ya. Menurut saya tidak ditemuin di tempat lain, di TV-TV lain, hanya di SCTV karena dibuka oleh Pak Haji dengan kata-kata hikmah, kemudian ada fragmen dalam bentuk fragmen komedi yang dibawakan oleh para para pencari Tuhan, dan kemudian di closingnya dengan tausiah yang mengupas hikmah di balik cerita itu oleh Ustadz Taufikur Rahman. Jadi sangat ringan tapi juga dalam karena dibalut dengan value-value agama yang disampaikan Pak Ustadz. Ya, tentunya nanti kita akan dengarkan Pak Ustadz dengan pantunnya ya, karena kebetulan nggak bisa hadir di hari ini, tapi pantunnya kita tunggu. Biasanya kalau Pak Ustadz Taufikur Rahman kan pantunnya yang luar biasa. Nggak pakai mikir. Nah, ini yang klaster di berbuka. Nah, kemudian yang di luar itu ada satu klaster lagi yang menyebar ya secara penayangan maupun jenis programnya. Jadi kalau tadi disebut FTV Ramadan yang sebelumnya kita tayang tiap hari, ini sebenarnya kita tayangkan juga tiap hari di sebelum para pencari Tuhan, sebelum PPT. Jadi jam 1 malam itu kita tayangkan setiap hari. Terus kemudian yang fresh itu di setiap hari Jumat jam 10 pagi. Jadi kita tetap akan tayangkan setiap hari tapi di jam 1 malam. Terus kemudian yang freshnya di hari Jumat setiap jam 10 pagi. Kemudian ada lagi program news yang nanti Mas Riko Anggara, mana Mas Riko tadi? Oh iya, Mas Riko akan menyampaikan apa saja yang akan ditampilkan di konten news kita, Liputan 6. Ada Ustadz menjawab tadi, kemudian ada ada Galeri Ramadan, ada liputan mudik, ada sidang isbat 1 Ramadan dan 1 Syawal, dan juga yang lain lagi. Nanti silahkan Mas Riko bisa mengupas lebih dalam. Nah, kemudian kita juga akan ada Gemar Ramadan. Gemar Ramadan ini perpaduan antara tausiah, terus kemudian entertainment dengan stand up comedy maupun lagu ya, yang nanti akan diselenggarakan tanggal 16 Maret pukul 22. Jadi di hari itu pagi sampai malam itu akan ada bazar, akan ada bazar ya, yang itu menjual kebutuhan-kebutuhan Lebaran, Ramadan, fashion, hijab dan seterusnya. Yang itu kita semua bisa datang ke sana untuk mendapatkan barang-barang yang bagus dengan harga yang murah. Terus kemudian malamnya kita ada tausiah Mama Dedeh dan juga dihibur oleh Setia Band, dan kemudian ada Hadat Alwi yang mungkin udah lama kita nggak dengarkan beliau bernyanyi di TV gitu. Jadi nanti akan kita tayangkan di pukul 10 malam. Itu untuk Gemar Ramadan. Kemudian kami juga ada Cinta Anak Yatim, tadi udah disampaikan. Cinta Anak Yatim ini adalah sebuah ajakan untuk berdonasi bagi pemirsa SCTV untuk menyumbangkan sebagian rezekinya untuk disalurkan kepada anak yatim yang membutuhkan. Jadi saat ini kita membuka periode donasi itu dari 1 Februari sampai nanti akhir Ramadan, tanggal 30 atau 31 Maret ya. Dan per hari ini sudah terkumpul sekitar 221 juta, alhamdulillah. Jadi kita juga sudah distribusikan ke 5 panti asuhan, ada di Aceh, ada di Bandung, ada di Cirebon, Bogor, dan Sumedang. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, dan tentunya semakin banyak yang menerima manfaatnya. Jadi kalau tahun lalu kita bisa mendapatkan kurang lebih 600 juta, harapannya mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak dan bisa lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari situ. Itu kurang lebih kalau klaster yang lain. Di samping itu juga di Ramadan ini kita SCTV akan merefresh video azan SCTV. Kita ada 5 versi azan yang kita akan tayangkan. Yang pertama adalah versi Human Interest di Bandung. Nanti dengan ada story di situ yang sedang kita produksi. Ini di Bandung. Kemudian juga ada Bandung itu landscape dan landmark Bandung. Terus kemudian ada juga versi Santri Pilihan Bunda, video original itu menampilkan cast-nya. Terus kemudian ada versi Asmara Genzi, ini yang sinetron yang lagi ngehits di kalangan anak muda ya, yang ditayangkan oleh SCTV. Dan kemudian satu lagi versi Mas Riko nih yang sedang membuat adalah versi news. Jadi Liputan 6 yang sedang meliput sebuah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia ya mungkin ya, atau di Asia Tenggara itu, di Saguling, di Waduk Cirata. Jadi itu kurang lebih 5 versi azan yang akan kita tayangkan mulai Ramadan tahun ini, dan setahun ke depan harapannya bisa memberikan inspirasi buat kita, di samping juga pertanda waktu sholat tentunya.
kurang lebih itu, dan semoga di tahun ini kami seperti doa Pak Kuras tadi bisa menemani ibadah pemirsa di bulan Ramadan, karena tahun lalu kami berhasil mencapai posisi nomor 1 selama bulan Ramadan. Dengan pencapaian luar biasa, PPT itu 24,8% audiensnya. Terus kemudian di sahur kita bisa total average itu 22%, kemudian di Ramadan secara keseluruhan kita 15%. Jadi luar biasa, mudah-mudahan tahun ini kita pun bisa ditonton semakin banyak dan harapannya semakin banyak pula yang terinspirasi dari tayangan SCTV. Kurang lebih demikian, Ben. Wah, luar biasa.